Oke, oke. Jadi untuk mencari literatur ya, kita menggunakan Google Scholar ya. Eh, yang alternatif yang lain itu menggunakan website ya database ya jurnal seperti ada Science Direct ya kan, ada Elsevier. Nah, tapi saya lebih suka Google Scholar kenapa? Karena Scholar ini dia mencari cross database. Nah, apa namanya? Jadi akan lebih banyak apa namanya sumber data atau sumber reference yang bisa digali dengan Google Scholar dibandingkan menggunakan suatu database spesifik ya kayak Science Direct itu. Oke, jadi kita Google Scholar ya. Tadi kita pakai kata kunci ya. Tadi misalnya ada yang mau membahas mengenai ketimpangan tadi ya. Misalnya kita ngomongin inequality ya atau cari juga yang lainnya kata-kata apa ya inequity gitu ya atau apa namanya apa yang lain distribution gitu ya income distribution gitu ya misalnya kita mau Gorontalo ya terjadi Gorontalo sudah ada belum. Nah, kita lihat di sini inequality Gorontalo nggak keluar spesifik ya. Ini ada nih analisis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo ya. Coba kita klik dulu, klik kanan dulu ya di sini. Ya di sini kan Trikonomika. Nah, ini jurnal nih ya kan tahun 2011. Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Nah, kita sekarang ingin tahu kualitas jurnal ini ya kan. Nah, untuk jurnal yang Indonesia ada yang namanya Sinta. Pernah dengar Sinta nggak? Sinta. Nah, Pernah Sinta dengar. ini adalah pernah dengar ya. Sinta ini kan juga kalau publikasi nanti kalau S2 kan seharusnya nggak publikasi kan Sinta ya. Sinta ini adalah suatu website di mana kita bisa melihat kualitas jurnal. Dia punya ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu kan dia. Nah, kalau sebagai referensi, kalau nanti buat untuk publikasi oke lah, untuk saran tulisan boleh lah Sinta 2 gitu ya kan. Boleh. Tapi kalau untuk referensi gunakan yang terbaik. Karena kan ya pasti ya kita pengennya kan pakai referensi terbaik gitu kan. Kalau kita pakai referensi kualitas A, ya jelek-jeleknya kita adalah kualitas karya kita level B lah gitu kan. Walaupun kita nggak sampai A, paling nggak B gitu. Tapi kalau kita udah pakai referensi di level apa namanya C, susah untuk bahkan mencapai C aja mungkin belum tentu bisa turun ke D malah bahaya gitu kan. Jadi untuk referensi saya minta Bapak Ibu selektif sekali untuk menentukan literatur. Oke ya, kita di Trikonomika gitu ya. Nah, kita blok dulu ya. Ini Trikonomika. Kita cari di sini. Ya. Jadi di sini masuk ada nggak apakah dia terdaftar nggak? Nah, ini ketemu Bapak Ibu. Tadi bagus. Kalau nggak ketemu, udah lupain aja kalau nggak ketemu ya. Nah, skripsi, disertasi, tesis itu bukan referensi yang bagus, ya kan? Kenapa? Karena itu kita nggak tahu kualitasnya. Yang paling simpel ya, eh, skripsi, disertasi, tesis itu kan sudah dapat A, dapat B, dapat C. Apakah nilainya muncul nggak di skripsinya? Nah, ini dapat nilai kita nggak tahu. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan kualitas kampus, kualitas penguji, wah tambah ruwet lagi gitu. Jadi skripsi, tesis boleh digunakan sebagai sumber sekunder, nggak boleh digunakan sebagai sumber primer. Yang harus di jurnal adalah sumber yang terbaik. Kenapa? Karena jurnal itu ada jelas kualitasnya, ya. Walaupun apa dalam satu jurnal tadi itu ada variasi kualitas, tapi itu secara rata-rata akan bagus, Pak jurnalnya bagus gitu kan. Oke, sekarang kita klik ya. Ini jurnal Ekonomika ya. Kita klik. Ini keluar aja keterangannya. Nah, ini Sinta 2 nih. Ya, Sinta 2. Ya, lumayan lah ya Sinta 2 ya. Sinta 2. Oke ya, tapi usahakan dari Sinta 1. Kalau nggak dapat ya udah ini sebagai sumber sekunder aja, jangan sebagai sumber primer ya. Nah, itu dengan cara yang sama. Terus gimana, Pak? Cari di belakangnya ya kayak kata Pak Ogo tadi, cari yang di referensinya. Ya, referensi. Ya. Nih. Referensinya. Nah, di referensi ini kita juga banyak kita sudah lihat. Sama kayak tadi referensi ini kita kemudian bisa melihat kualitasnya juga, gitu kan. Oh, ini apa nih? Ini publikasi Bapeda, ya kan? Berarti kan bukan jurnal ilmiah, ya kan? Sebagai referensi sekunder nggak apa-apa, ya. Ini World Bank Policy Research Paper. World Bank adalah lembaga yang kredibel, boleh kita pakai sebagai sekunder juga. Nah, ini ada nih Journal of Economic Growth. Ya kita lihat nih. Nah, kalau yang kayak gini gimana Pak Rumah ya?
Nah, jurnal Economic Growth ini jurnal internasional. Nah, lihatnya di Simago namanya. Simago. Simago kita lihat ya, Simago. Nah, ini Journal of Economic Growth ada ya. Nah, kalau nggak ada gimana Pak? Ya, berarti jurnalnya benar kalau nggak ada. Ya, kalau ada, alhamdulillah. Alhamdulillah belum selesai, dilihat dulu. Mana kualitas jurnalnya? Kita lihat ya. Ini H-indexnya 85, tinggi sekali ini ya. Kita lihat. Nah, kalau di sini sistemnya kayak kuartil ya kan, Anda tahu kan kalau apa namanya dalam statistik ya, kuartil mencacah kita dalam kategori 25% ke bawah, 25% ke atas. Nah, ini Q1, ini top 25% teratas. Bagus bagi jurnal ini. Nah, sama kalau di Sinta cari Sinta 1, kalau di jurnal internasional pakai cari yang Q1 sebagai referensi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu mengenai mencari literatur yang berkualitas. Oke, Bapak Ibu, jelas ya. Nah, sekarang saya mau mencari ya, jadi kalau kita sudah punya gambaran soal studi kita, kita bisa mencari jurnal yang lebih spesifik, Bapak Ibu, dalam bidang kita ya, supaya kita apa ya, punya framework yang mendekati framework peneliti terdahulu yang penelitiannya sahih dalam bidang ini. Misalnya tadi kan Pak tadi ini Pak Akib tadi mencari mengenai ketimpangan ya Pak ya. Nah, kita cari ada nggak sih jurnal soal inequality? Coba cari inequal aja lah ya, inequal. Cari di sini. Inequal ada nggak jurnal yang ada inequalnya? Nah, ada 1, 2, ada cuma sedikit ya, nggak ada 8 cumaan ya, ada 8. Journal of Inequality and Application. Nah, apa ini? Nah, ada mathematical inequality, jelas enggak ini jurnal matematika. Coba yang kita lihat dulu apa nih maksudnya jurnal ini. Kita bisa baca di sininya nanti. No, mathematics, oh bukan nih. Ini jurnal matematika. Nah, Journal of Economic Inequality. Nah, ini jelas kan ketimpangan ekonomi. Gitu kan. Cari kita klik dia. Gimana nih? Bagus nggak jurnalnya? Cari. Oh, HIDK 38. Bagus jurnal ini. Tinggi. Berapa? Q berapa? Nah, Q-nya ini ada 3 kategori. Tadi kan di bidang ekonomi doang ya. Ini jurnal ini masuk dalam tiga kategori cabang ilmu. Masuk dalam economics, econometric finance, masuk sebagai dalam educational behavior and human management, dan sociology and political science. Ya, di bidang ekonomi dia Q1. Wah, jurnal bagus ini. Ya, bagus ini sebagai referensi. Ya udah, Bapak Ibu main aja ke jurnal ini, ya kan? Pergi ke sini, ini ada linknya, ini ada homepage. Ya, homepage-nya cari soal cari referensi dari jurnal ini, gitu kan. Nah, cari di sini search ya, search ya di sini. Oke, dia kan kalau kita masuk ini kan ya, ini Springer Link ini adalah penerbitnya, ya. Springer Link punya banyak jurnal. Ya, salah satunya adalah Journal Economic of Inequality. Nah, kalau kita harus hati-hati. Kalau kita mencari di search box, pastikan ini mencari dalam jurnal ini. Kadang-kadang kalau kita nggak teliti, kita men-search-nya dalam apa namanya dalam publisher-nya. Jadi nyarinya dari berbagai macam jurnal, malah nggak fokus ya. Kalau ini kan sudah jelas ya. You are now only searching within the journal of ini. Tadi kan jadi kita hanya cari di jurnal aja, nggak ke tempat lain ya. Kita klik aja dulu misalnya Gorontalo. Ada nggak yang udah mengikuti Gorontalo? Nah, search. Ada Gorontalo. Oke lah, mungkin Gorontalo belum menginternasional. Indonesia ada nggak Indonesia? Indonesia. Nah, lumayan nih ada tahun 2003 nih, ya, ada 2007. Ya, nah ini Indonesia kan ada Indonesia, South Africa, Venezuela, gitu kan. Nah, 2016, ya kan. Yang spesifik soal Indonesia kayaknya nggak ada. Yang ada adalah cross country melibatkan Indonesia. Ya, kayak gitu. Nah, silakan dicari nanti. Nah, oke lah, ini nggak terlalu banyak Indonesia. Oke lah, sekarang kita harus punya lagi. Ini grup, karena ini sudah jadi kita melakukan penelitian, kita perlu minimal 2 variabel, Pak Ibu. Minimal itu 2 variabel. Kita lihat variabel apa, mempengaruhi apa. Kayak yang udah konkret tadi, Mas Agung tadi, Mas Arifin tadi, ya, antara CPO dan kesejahteraan petani, ya, 2 jelas. Atau Mas Agung tadi,
pekerjaan, belum jelas ya tadi ya, WFH terhadap pekerja ganda. Nah itu juga WFH-nya itu yang harus dipikirkan, mengukur WFH itu gimana gitu. Apakah mau pakai before after pandemi ya, atau WFH-nya? Kalau WFH-nya ini gimana cara mengukurnya? Juga harus dipikirkan ya. Atau kalau mau tahu tadi dampak pekerja ganda terhadap kesehatan. Nah sekarang saya tanya Pak Akib tadi, Pak Akib ini ketimpangannya yang mau diapakan ini? Mau yang dilihat apa? Hal spesifik yang mau dilihat? Ketimpangan pendapatan, Pak. Ya, iya, apanya mau diapakan Pak ini Pak? Ketimpangan pendapatan ini mau dijelaskan atau mau lihat pengaruhnya terhadap sesuatu? Dampak ketimpangan pendapatan terhadap apa? Kemiskinan, apa kesehatan, atau mengapa ketimpangan pendapatan naik dan turun? Nah, yang mau dilihat apa ini? Melihat pengaruh variabel apa yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan itu. Nah, oke, itu pendekatan seperti itu ya, apa namanya, dulu sempat populer ya, tapi sekarang itu sudah nggak pas lagi Pak. Karena gini Pak, pasti kan lebih dari satu Pak ya pengaruhnya kan, ya Iya, Pak. pasti lebih satu ya kan. Jadi kalau kita ngomongin, kita bahas agak teknis dulu ya, kita bahas konseptual secara apa namanya, secara konseptual dulu ya. Jadi saya mau oret-oret dulu. White screen, share screen-nya saya whiteboard dulu. Jadi gini Bapak Ibu ya, semuanya itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi kita ini kan sudah dapat ekonometri belum ini Bapak Ibu? Sudah ya, ekonometri? Belum, Pak. Belum ya. Oke, saya ajarin deh ekonometri sederhana ya. Jadi dalam ekonometri kita itu akan mencoba untuk memahami pengaruh ya dari apa namanya, seperti ini kan. Kita kan kok secara matematis kan kayak gini ya. Jadi kita itu Y adalah fungsi dari X, ya kan? Itu secara matematis, ya. Jadi artinya apa? X adalah variabel bebas, dia bisa berapapun nilainya, ya. Tapi Y tergantung nilai X, ya kan? Nah, ini kemudian kita kan belajar teori ekonomi, kata di ketimpangan, Pak, ya. Ketimpangan kalau mau dijelaskan, maka ketimpangan itu adalah variabel yang di sini, ini adalah ketimpangannya Pak Akib, ya kan? Pak Akib bilang mau pakai faktor-faktor, ya kan? Berarti kan banyak nih, bisa X1, mungkin ada ini X1, ada juga X2, ya kan? X3, dan seterusnya kan Pak, ya banyak sekali kan. Ya, masalahnya gini, ada variabel itu yang terlihat, ada yang tak terlihat. Jadi ada yang namanya observable, ya. Ada yang namanya unobservable. Nah, apa contohnya yang observable dan non-observable misalnya? Observable yang terlihat bisa terukur, kita bisa peroleh datanya. Unobservable yang berpengaruh tapi kita nggak bisa lihat, entah karena datanya nggak ada, karena nggak kelihatan. Misalnya dalam ketimpangan apa yang bisa melihat mempengaruhi ketimpangan? Ya mungkin kondisi sekarang Pak, mungkin dihubungkan sama pandemi gitu. Itu yang unobservable mungkin. Tapi katanya kan susah. Apa itu misalnya Bu? Misalnya yang pandemi. Kalau pandemi kita bisa kasih skor 1-0, 1 sebelum, 0 sesudah. Atau kalau kita mau melihat intensitas pandemi, kita bisa melihat berapa persen orang yang kena COVID misalnya di daerah ini dibandingkan sama daerah yang lain. Jadi semakin besar orang yang kena COVID, berarti semakin intens daerah ini. Cuman kan datanya kan belum Pak. Cuman datanya kan belum yang publish dan terpercaya, mana angka misalnya angka yang terdampak atau itu kan belum itu gitu. Oh, sepemahaman saya yang dimaksud unobservable mungkin itu ya. Tapi nggak tahu ya. benar nggak. Ya, jadi kalau data tadi bagus Bu, datanya bagus ya. Data yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya data tingkat COVID antar wilayah itu kita ada Satgas COVID ya, teman-teman bisa akan main ya. Datanya lumayan bagus. Di per daerah itu ada datanya, provinsi bahkan kabupaten kota, berapa yang meninggal, berapa yang terkena atau infeksi gitu kan. Datanya ada, tapi kita nggak, mungkin ada suatu ketidakpercayaan akan data. Apakah benar datanya sebesar ini? Jangan-jangan ini
tip of the iceberg, yang dilaporkan aja, yang aslinya nggak segini. Nah, kalau itu Bu, itu namanya measurement error namanya masalahnya, bukan masalah observable unobservable, tapi masalah ada kesalahan pengukuran, ya. Jadi apa namanya measurement error masalahnya. Nah, jadi kemudian apa sih? Oh, jadi jangan-jangan ya kayak gitu ya. Jangan-jangan tingkat akurasi data COVID itu dipengaruhi oleh tingkat apa namanya kebersihan kepala daerahnya. Kalau daerah ini daerah yang jujur, daerah yang transparan, akuntabel, maka datanya bagus, ya kan? Ada satu variabel yang mempengaruhi kualitas data COVID di suatu wilayah, ya kan? Nah, sekarang saya tanya tadi, keseriusan, akuntabilitas, transparansi dari kepala daerah atau pemerintah daerah itu kelihatan nggak? Katanya. Nggak terlihat. Nah, itu namanya unobservable, nggak kelihatan, ya kan? Nggak tahu, belum diukur gitu kan. Sama kayak tadi juga kalau misalnya kita ngomong soal ketimpangan. Misalnya apa yang ketimpangan dipengaruhi oleh mungkin tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi geografis itu masih bisa dilihat, masih bisa diukur. Oh, kasih dummy daerah pegunungan, daerah pantai terlihat bisa diukur gitu kan. Tapi kalau tingkat keseriusan apa namanya kepala daerah dalam mengurusi ketimpangan mungkin, ya kan? Atau ya itu kan persepsi masyarakat akan ketimpangan, ya kan? Belief masyarakat bahwa itu kan hal yang belief, kepercayaan itu kan hal yang nggak kelihatan kan, namanya unobservable. Nah, ya ini yang menjadi masalah dalam penelitian itu adalah masalah unobservable variable. Kenapa Pak? Kenapa kok jadi masalah? Masalahnya ya ini, kalau misalnya ya kita mau melihat, jadi ini yang menyebabkan penelitian faktor-faktor itu nggak akan bukan suatu penelitian yang baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu faktor-faktornya apa aja gitu loh. Karena bisa jadi faktor-faktor yang kita masukkan adalah faktor-faktor yang hanya yang kita lihat aja. Padahal ada variabel yang mempengaruhi banget, tapi nggak kelihatan. Nah, ini sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Jadi kalau kita bicara ekonometri ya, yang penting saya hapus dulu. Kalau kita bicara ekonometri, ya di ekonometri tadi kan kalau kita jadikan suatu model ekonometrik ya. Dalam model ekonometrik itu kita nulisnya seperti ya Ibu, Y, kali itu namanya tuh model teoritik ya. Kalau model ekonometrik itu Y sama dengan beta 0 plus beta 1, yang 1 plus beta 2, dan seterusnya ya. Nah, sampai beta N, XN. Nah, ya. Nah, dalam ekonometrik ya Pak Ibu, dalam ekonometrik ya, itu kan ada yang pernah belajar ekonometri kan di sini. Kita baca ya, beta 1 misalnya. Apa sih interpretasinya beta 1 ini? Kalau secara ekonometrik, beta 1 itu artinya ialah apa? Ketika X1 naik satu satuan, maka Y akan naik beta 1 satuan dengan asumsi yang lainnya konstan. Ya, jadi beta 1 menunjukkan pengaruh individual dari X1 ke Y1. Demikian juga beta 2. Beta 2 adalah menunjukkan pengaruh individual dari X2 ke Y ke Y gitu kan. Jadi beta 2 apa artinya? Kalau X2 naik satu satuan, maka Y akan naik beta 2 satuan. Ya. Nah, yang lainnya ada ekornya, yang lainnya konstan. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan konsep yang lainnya konstan? Nah, kita bisa yakin yang lainnya konstan ialah ketika kita berhasil memasukkan semua variabel yang mempengaruhi dalam variabel yang lainnya. Ya, ini adalah variabel yang lainnya. Ya, yang lainnya konstan. Kita hanya bisa membuat variabel itu konstan ketika dia masuk dalam model kita. Ketika kita ada variabel yang penting yang berpengaruh, tapi itu kita gagal masukkan dalam model kita gagal membuat yang lainnya konstan karena ada variabel yang nggak masuk. Nah, ini dalam ekonomi disebut dalam ekonomi omitted variable bias. Bias yang terjadi karena ada variabel yang di-omitted, yang dihilangkan, yang tidak dimasukkan. Maka kita tidak lagi bisa bilang bahwa beta 1 adalah pengaruh pengaruh individual X1 ke Y. Ya, karena kita gagal melihat yang jadi di dalam beta 1 ini ada variabel lain yang gagal kita masukkan tadi. Ya, jadi nggak eksklusif beta 1 mengalami variabel Y. Paham ya? Nah, karena itu bahaya faktor-faktor kita nggak bisa memastikan bahwa semua faktornya masuk. Gitu.
Nah, makanya kemudian dalam penelitian ada yang namanya tuh kontrol variabel. Ya, kontrol variabel adalah variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model, tugasnya mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol agar variabel utama yang mau diobservasi dalam studi ini itu agar nggak bias. Nah, dalam konstruksi saya ini, maka variabel utamanya adalah ini, si beta 1 ini. Ini namanya variabel of interest. Variabel of interest. Jadi interest utama dari studi ini ialah mengenai dampak X1 terhadap Y. Ya, itu adalah fokus utama paper ini, X1 terhadap Y. Makanya saya bilang perlu dua variabel. Variabel apa? X-nya apa, Y-nya apa. Gitu kan? Nah, X2 dan seterusnya tadi ini adalah variabel kontrol. Itu adalah kontrol variables. Nah, dia dimasukkan ke dalam model karena kita tahu secara teoritik menurut penelitian sebelumnya yang mempengaruhi Y nggak cuma X1, ada X2, X3 sampai X10 itu semua mempengaruhi Y. Nah, kalau kita nggak masukin, ya kan, jangan sampai kita nggak masukin ini, ditutup semuanya, ini nggak dimasukin cuma X1 sama Y doang. Nah, itu kita punya masalah serius gitu, karena kita menafikan pengaruh variabel yang lainnya. Kita akan terjebak dalam namanya omitted variable bias. Ya, jadi kita masukkan semata-mata untuk mengontrol agar kita bisa dapat beta 1 yang nggak bias. Beta 1-nya itu akurat, menunjukkan pengaruh X1 ke Y. Terlepas dari variabel yang lainnya kita jaga konstan, dengan kita masukkan sebagai kontrol variabel. Dan ini kalau sudah sebagai kontrol variabel, kita tidak terlalu pusing sama signifikan nggak signifikan, nggak negatif, gitu. Karena fungsinya hanya sebagai variabel kontrol. Nah, sampai sini dulu Pak Ibu, apa ada yang mau tanyakan mengenai konsep berpikir penelitian seperti ini? Ya, ini untuk silakan saya bertanya, monggo. Untuk variabel kontrol atau variabel of interest ini, kapan kita bisa memasukkan itu sebagai kontrol atau sebagai interestnya, Pak? Atau misal variabel of interest itu harusnya berapa variabel atau kontrol variabel itu harusnya berapa variabel? Itu yang kemarin, apalagi untuk yang di penelitian saya kan cukup lumayan banyak nanti variabel yang rencana saya masukkan. Ya, saya ini bingung kapan masuk di interest, kapan masuk di kontrolnya itu, Pak. Terus terang di S1 kan masih bukan ekonomi, jadi belum berapa tentang ini. Terima kasih. Jadi ya, bagaimana kita menentukan variabel kontrol dan variabel interest? Pertama kali yang saya tentukan justru adalah variabel interestnya dulu, Pak. Ya, jadi Bapak misalnya sudah menentukan topiknya. Bapak topiknya tadi soal pekerja ganda, ya kan? Ya, PR pertama bukan menentukan variabel of interest. Itu variabel of interest itu soal ini ada dua sebenarnya, X dan Y kan ya. Karena Y-nya kan kita mau dengan untuk Y kan ya. Nah, Bapak itu sekarang pekerja ganda ini mau ditambahkan sebagai apa? Sebagai X atau sebagai Y? Sebagai suatu variabel yang dijelaskan perilakunya, atau suatu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Ya kan? Kalau Bapak mau menggunakan itu sebagai variabel yang yang menjelaskan sesuatu, ya berarti itu sebagai variabel X. Bapak mau lihat dampak pekerja ganda terhadap kesehatan. Ya kan? Berarti variabel Y-nya kesehatan. Pekerja gandanya sebagai variabel X, variabel of interest. Gitu. Paham ya, Pak? Atau sebaliknya, Pak kan mau menjelaskan, ya kan? Variabel ganda ini mau dijelaskan. Apa sih yang membuat orang sampai mau bekerja ganda, gitu kan, Pak? Nah, kalau kayak gitu, PR-nya belum selesai, Pak. PR-nya masih itu ketemu Y-nya. Sekarang variabel of interest-nya apa? Nah, variabel interest itu apa bagaimana kita memilih variabel interest? Ya, tentunya yang pertama adalah melihat literatur ya. Apa sih yang sekarang itu masih belum ada kesepakatan konsensus ya. Jadi ada dua alasan untuk menentukan variabel of interest ya. Jadi pertama kali kalau variabel Y-nya sudah aman ya Pak ya, sudah menemukan variabel Y dulu ya. Terus baru kemudian mencari variabel of interest-nya apa. Nah, kita dalam mencari variabel interest kita lihat dua hal. Satu, kepentingan adalah kepentingan kebijakan. Ya, ini kita ingin mencari variabel yang bisa diintervensi oleh pemerintah. Ya, kita ingin pemerintah bisa mengintervensi
Kalau kita anggap bahwa pekerja ganda adalah suatu hal yang jelek, negatif, ya kan? Nah itu juga ya. Kita setelah kita menentukan variabel Y ya, kita harus menentukan ini suatu variabel yang baik atau yang buruk. Yang kita harapkan ini meningkat apa menurun. Itu juga ya, karena itu kadang ambigu, nggak jelas. Kayak pekerja ganda, kita punya naik apa turun. Orang mungkin bisa punya dua pendapat tuh, bagus kalau pekerjanya ganda, income-nya naik, ya kan? Loh, kita pengen dinaikkan terus, gitu kan? Petani itu kalau petani doang bisa susah, petani doang miskin. Tapi kalau petani dia juga buruh di kota, nanam, masa nunggu masa tanam dia peternak, ya bagus kan untuk kesejahteraannya. Nah, jadi kita pertama kali harus menentukan ini hal yang baik atau yang buruk. Udah jelas nggak baik buruknya? Kalau belum jelas, berarti studi kita mencoba untuk mengetahui apakah ini hal yang baik atau hal yang buruk. Gitu. Itu sudah seru gitu. Tapi kalau udah jelas ya udah. Misalnya inflasi itu jelas jelek. Kalau semakin besar semakin buruk, semakin rendah semakin bagus, ya kan? Nah, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi itu yang harus dipahami ya. Nah, kalau belum jelas, ya kita harus cari tahu gitu. Kalau inflasi ini sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas baik buruknya, maka lebih banyak itu dia digunakan sebagai variabel Y. Bagaimana mengontrol dia supaya rendah? Karena kita tahu ini negatif. Nah, kita cari apa variable of interest yang bisa diintervensi pemerintah supaya untuk menekan inflasi gitu. Nah, kalau kayak Bapak tadi pekerja ganda ini belum jelas, makanya tadi kan karena belum jelas, kita cari variabel lain yang udah jelas. Apa? Sehat itu baik, nggak sehat itu buruk gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana dampak pekerja ganda terhadap kesehatan. Kalau ternyata dia itu berhubungan negatif, berarti ini buruk gitu loh. Karena dia pekerja ganda sendiri tidak menunjukkan baik dan buruk, ya kan? Nggak jelas kan? Kalau dia perlu ditembakkan sama variabel lain yang udah jelas baik dan buruknya. Ya, bahkan mungkin ada trade off, pekerja ganda bisa menaikkan income tapi menurunkan kesehatan. Nah itu makanya itu menarik untuk kalau variabel itu belum jelas baik dan buruknya, kita cari dampaknya ke variabel Y yang udah jelas baik dan buruknya. Oke, nah sekarang kalau kita asumsikan bahwa Y itu sudah jelas ya, pekerja ganda itu sudah jelas itu baik atau buruk, kita mencoba untuk mengendalikan tadi. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi pekerja ganda, ya kan? Carilah variabel yang itu bisa diintervensi. Jangan sampai kayak cari variabel umur gitu. Umur mau diapain? Umur ya kan? Atau suku gitu, etnisitasnya itu nggak bisa diintervensi kan kayak gitu. Ya, atau walaupun ini bisa diargue bahwa kita ingin tahu bahwa umur berapa sih yang rentan terhadap suatu hal yang negatif juga bisa gitu kan. Jadi yang satu adalah jadi kepentingan kebijakan, yang satu lagi kepentingan akademik. Ya, apa kata literatur soal hal ini? Ya, sudah ada nggak yang ngomong soal variabel ini? Nah, apakah sudah mencapai konsensus atau belum? Gitu kan. Nah, itu jadi kalau variabel itu semakin dia itu nggak ada konsensusnya, ini semakin menarik, gitu kan. Karena studi ini adalah suatu menambah fakta baru mengenai temuan baru, gitu kan. Tapi kalau sudah konsensus semua variabel bilang itu negatif pengaruhnya, kita ngapain mengukur lagi? Yang ya nggak apa-apa, masih ada nilainya. Kalau kita mengukur lagi, maka kita perdebatannya bukan masalah positif atau negatif, tapi masalah parameternya. Kita bilang bahwa metode kita lebih canggih, kita bisa mendapatkan beta yang lebih akurat. Nah, tapi kalau gitu, itu balapannya masalah metodologi. Harus jago, harus pakai metodologi yang lebih canggih daripada sebelumnya. Sehingga bisa, ini beda nih, ini yang lain tuh metodologinya kacau, metodologi yang lebih bagus, ini bisa menghasilkan data yang lebih akurat. Gitu ya. Jadi itu cara menentukan variable of interest. Jadi cari dari segi policy. Ini satu yang menarik nggak sebagai policy? Oh iya, kalau umur itu nggak bisa diubah, tapi dia kalau kita tahu umurnya kita bisa menentukan risk profile. Jadi pemerintah bisa lebih memberikan target kebijakan lebih akurat ke skala umur tertentu. Gender misalnya tadi ibu dari gender gitu kan. Gender ini perlu disebut nggak sih gitu kan? Kalau gendernya signifikan mengalami pertumbuhan dan itu besar, wah ini berarti bentar harus mengintervensi nih masalah gender, temaan gender ini, karena ternyata secara statistik karena kontribusinya besar dalam pertumbuhan. Iya Pak Agung. Cukup jelas atau ada yang mau tanyakan lagi Pak Agung? Iya Pak, terima kasih. Oke ya. Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya soal konstruksi berpikir ini? Tanya dong Pak. Boleh silakan. Ya ini untuk saya kan 10 tahun yang lalu kuliah nggak ada review jurnal ya Pak ya.
terkait penelitian yang mau dikerjakan. Nah, sekarang kalau di UNER itu sekarang berapa ya Pak minimal jurnal yang bisa dipakai, yang harus dipakai gitu? Kalau di S1 20 tahu saya. Kalau di S2 saya nggak tahu berapa. Betul, Pak. Terus apakah semua jurnalnya itu harus terindeks itu, Pak? Sebagian besar ya seharusnya. Ya. Kalau harga 20 itu yang terindeks semua, yang selain 20 itu apa namanya nggak terindeks. Tapi ya bagusnya sih semuanya terindeks, tapi paling nggak iya tadi yang 20 tadi, kalau dari 1 20 ya, kalau di S2 saya nggak tahu yang terindeks di 20 paper tadi. Sama Ya. itu Pak, untuk review jurnalnya itu sendiri, apakah semua masuk ke dalam studi literatur yang kita pelajari, atau sekedar oh ternyata kita membaca ini, kemudian kita nggak cantumkan di literatur review-nya, Pak? Karena gimana cara memasukkan sebanyak 20 atau 30 jurnal ke dalam satu bahasan literatur review-nya itu? Oke. Ya, pertanyaan bagus. Oke, saya jawab ya. Jadi gini ya, apa itu benda topik saya ini. Saya jawab, tapi saya ingin tahu dalam topik ini ada yang mau bertanya dulu belum? Sebelum saya jawab pertanyaannya Pak tadi, Pak Arifin ya. Arifin. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Arifin, ada nggak yang mau bertanya soal konstruksi berpikir ini dulu? Sudah cukup jelas atau masih ada yang mau tanyakan? Udah ya. Oke, sekarang saya mau gimana Pak kita memasukkan itu Pak. Jadi gini Mas. Jadi kita pertama kali ya, kita usahakan, mungkin Pak Arif sudah kasih ya. Dan namanya kita punya jurnal katalog gitu ya. Ya, katalog jurnal. Saat ini bentuknya bebas ya. Katalog jurnal itu jadi dia ini berisi ya nama atau judul gitu ya, nama atau judul jurnalnya apa, judul artikel ya, judul artikelnya apa, terus dari jurnal mana, jurnalnya apa, terus apa statusnya gimana, rankingnya apa ya, rankingnya apa, dia Q1 atau jurnal 1 gitu ya. Nah terus dia ini apa itu namanya temuan utamanya atau utamanya ya. Nah, iya boleh dibilang poin utama, poin utama. Nah, poin utama ini gimana? Nah, poin utamanya setelah kita tahu poin bukan apa ya, bukan poin utama, poin untuk referensi, poin yang mau diambil untuk referensi. Jadi Bapak Ibu bisa paragraf sekian ya. Apa namanya, atau mungkin lebih tepatnya mungkin paragraf ya, lebih tepatnya kita kasih nama paragraf biar paragraf. Jadi kita cari paragrafnya, paragraf untuk direferensi ya. Berapa ya? Oh, halamannya halaman 2 paragraf 1 gitu kan. Halaman 3 paragraf kelima gitu kan ya. Nah, terus ini apa namanya, masukkan dalam klasifikasinya. Klasifikasi. Nah, ini bisa lebih dari satu ya. Jadi ini ada satu ini ini langsung dimasukkan aja langsung. Jadi bisa halaman 2 paragraf 1 langsung di copy paste. Oh, ini loh. Paragraf ini di copy paste. Jadi ada yang halaman 3 di sini, halaman 3 gitu kan. Halaman 3 paragraf 5 misalnya gitu kan ya. Dia ada beberapa poin ya, tapi langsung dimasukkan juga teksnya gitu kan. Nah, terus ini diklasifikasikan. Ini kategori apa? Kita bisa kategorinya misalnya temuan ya, atau finding. Ini mungkin metodologi. Kan? Ini kebijakan, ini teori gitu kan. Jadi di tagging ya. Nah, nanti fungsinya apa? Udah dapat semuanya, ini kita bisa bikin suatu klaster jurnal. Jadi adanya kita bikin klaster, kita bagi jurnal berdasarkan temuan. Ya, temuan ada yang positif, ya kan? Ada yang negatif, ada yang dua-duanya. Dua-duanya ini positif,
juga negatif, ya kan? Atau ada yang nggak signifikan. Nanti Anda bisa bilang, ya kan? Studi ini dalam bidang ini sudah ada misalnya ada 30 penelitian dalam bidang ini, ya kan? 10 menemukan positif, 15 menemukan negatif, ya kan? Sedangkan 5 menemukan keduanya. Dalam kurung ini gitu kan. Teman ini menemukan ada beberapa teman menemukan positif, dalam kurung si ditemukan semua. Namun juga ada yang menemukan negatif, dalam kurung ini. Dan tapi juga ada yang menemukan dua-duanya. Jadi nggak harus dibaca satu-satu, Pak. Ya. Jadi nanti pengembangan paragraf literatur review itu berdasarkan tematik, gitu. Paham ya, Pak? Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Mungkin Bapak lihat, misalnya berdasarkan sampel, ya kan? Sampelnya dilihat. Ada yang pakai negara maju, develop countries, ya. Ada pakai negara berkembang, developing countries, ya. Nah, negara berkembang. Ada yang pakai dua-duanya, ya kan? Dari 30 penelitian ini ada 25 penelitian menggunakan negara maju, ya kan? 3 penelitian negara berkembang, sedangkan 3 penelitian di negara menggunakan dua-duanya, negara berkembang dan negara dua ya, dua penelitian yang ada negara berkembang dan negara maju. Ya, jadi ya kebanyakan penelitian di negara berkembang, Anda hubungkan ini dengan yang sebelumnya. Kebanyakan negara berkembang menemukan hasil yang positif, pada negara maju dan negatif. Jadi dalam kurung sebutkan penelitiannya apa aja. Sudah dapat gambaran nggak, Pak? Gimana cara menggunakan literaturnya? Jadi bisa masuk semua, Pak. Ya, ini nggak usah jelaskan penelitian ini di tahun sekian, datanya ini satu-satu gitu. Jadi satu paragraf satu penelitian nggak kayak gitu caranya. Tapi kita harus menemukan menarik benang merahnya, mengklaster. Oh ini loh, ini klaster penelitian. Ya selain sampel, selain temuan, kita juga bisa ngomong soal metodologi, kita ngomong soal teori, ya kan? Dan lain-lain. Kita bisa ngomong soal parameternya, mungkin ada yang menemukan di atas 2,5, gitu kan? Ada yang implikasi teoretiknya. Ya Pak Arifin, udah cukup jelas nggak? Ya, jelas Pak. Kalau itu jelas Pak. Terkait ya studi literatur itu biasanya Pak ya, semakin banyak referensi yang dibaca, biasanya research gap-nya itu semakin susah ketemu kita mau ngapain gitu Pak. Ya. Kalau S1 kan enak, kalau S1 ya kalau studinya di tempat A ya berarti ganti aja studinya ke tempat B walaupun nanti hasilnya akan sama gitu kan. Kalau S2 kan dia nggak kayak gitu, dia lebih kita apa nih yang belum di situ kan gitu biasanya Pak ya, yang belum ketemu di situ. Teman semakin baca banyak biasanya kita semakin kesulitan mau menemukan apa yang mau di. Betul. Makanya bisa dibilang 50% itu menemukan business gap memang. Jadi kita mendekati jurnal itu dengan beberapa motif ya. Jadi nggak bisa sekali baca jurnal itu nggak bisa, harus berulang kali. Kalau kita mau sekali, wah capek, ya kan? Mau kita baca semuanya capek. Kita bilang hari ini saya mau setelah mencari jurnal-jurnal yang relevan, Bapak kan memang ada manfaatnya. Bapak jangan terbebani dengan angka 20, 30 itu sebenarnya ada manfaatnya. Kalau nggak dibatasi itu bisa malah lebih dari itu gitu loh sebenarnya. Ya, karena bisa banyak banget gitu sebenarnya. Jadi kalau mau dari sisi positif, alhamdulillah sudah ada target bahwa aku udah 30 jurnal udah ketemu, sudah 30 paper. Udah stop. Meskipun ada yang menarik, wah ini seru ya, stop dulu. Udah 30 nih, udah mulai kuota. Ya kan? Nah, nanti 30 dibaca lagi, oh ternyata dari 30 nih ada 5 yang nggak relevan, baru cari lagi 5 lagi. Udah ketemu 30 berhenti di angka 30. Jadi coba mindsetnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita mindsetnya itu wah 30 deh, wah banyak nih. Nah, kita akan terbebani. Tapi alhamdulillah 30. Jadi kalau udah 30 aku udah selesai baca nih. Udah 30 kok udah memenuhi kuota. Nggak perlu cari lagi. Ada yang seru nih, nggak mau lihat ini dulu. Yang 30 yang udah cari dulu nih. Fokus ke sini dulu. Gitu ya Pak ya.
Kalau kita mau melihat angka 30, angka 20 itu sebagai satu hal yang positif adalah kita bisa stop searching ya. Karena ada juga Pak penyakitnya orang itu Pak, dia setahun itu cari literatur doang. Wah, ini ngumpulin punya folder tuh isinya ratusan paper itu nggak ada yang dibaca. Dan ya, seru nih cari lagi, download lagi, tapi nggak pernah. Ada nggak yang punya penyakit kayak gitu? Penyakit menunda-nunda baca jurnal, ngumpulin jurnal banyak tapi nggak dibaca-baca. Saya memang beberapa kasus kayak gitu. Ya, jurnalnya banyak lengkap tapi nggak pernah dibaca. Ya, karena waduh selalu ingin nyari yang baru. Ya, oke. Jadi gitu ya. Sekarang kalau dapat 30 jurnal, gimana ya kemudian? Ya, kita pertama kali saya hari ini mau membaca, niatnya untuk mempelajari ResearchGate. Gitu. Gimana sih bentuknya kayak gimana sih, binatang apa sih ResearchGate itu? Nah, Anda baca. Jadi paper yang berhalaman-halaman, berparagraf, Anda cari paragraf mana yang menyatakan ResearchGate. Ya. Anda kumpulin tuh. Kopas gitu, jadikan satu file di doc itu Anda pelajari. Ada nggak polanya? Oh, gini ya. Oh, gini cara menyatakan ResearchGate ya. Gitu. Nah, baru kemudian nanti Anda apakah yang saya anggap ResearchGate itu sudah mendekati ini nggak? Oh, kurang berarti gini. Nah, nanti baru ketemu, nanti Anda baru bisa memahami bagaimana menstrukturkan ResearchGate Anda dengan cara yang apa namanya, yang sesuai dengan ada di jurnal ya, yang standar gitu. Anda akan tahu, oh ini belum jadi ResearchGate ini. Nah, ini. Jadi itu ya. Jadi pertama kali yang harus memahami ResearchGate itu seperti kayak gimana itu juga PR juga Pak. Ya, itu satu ya. Nah, nanti kemudian itu memang prosesnya iterasi gitu loh. Nanti kita sudah baca, oh iya sudah ada yang bahas ini ya, sudah menemukan ya. Nah, apa yang bisa saya eksplorasi gitu ya. Yang contoh paling sederhana itu misalnya kita ngomongin soal di pertumbuhan ya, ini ya saya kasih trik ya, trik yang sederhana ya. Misalnya soal dampak pertumbuhan dan ketimpangan. Oh, pasti udah banyak itu. Banyak syarat-syarat itulah. Negara berkembang, negara maju, apapun sudah susah lah gitu kan. Tapi kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan itu punya komponen. Dia ada pertumbuhan sektoral. Sektor mana yang efeknya itu justru berkontribusi meningkatkan ketimpangan, sektor mana yang mengurangi. Seharusnya beda dong. Tiap sektor kan punya karakteristik. Ada sektor yang padat modal, ada sektor padat karya. Dampak pertumbuhan sektor pertanian terhadap ketimpangan. Nah, tuh lebih sedikit pasti yang nyari kayak gitu. Ya, dampak pertumbuhan manufaktur. Ya, paham ya. Jadi dispesifikkan. Oke, yang lainnya. Oke. Kalau kita bicara pakai negara maju dan berkembang, gimana kok dalam konstruksi urban rural, gitu kan? Apakah ketimpangan terhadap growth itu konsisten dampaknya di kota dan di desa? Nah, lihat dampak growth terhadap ketimpangan di desa dan di kota di Indonesia. Udah inovasi. Secara lokasional sudah beda, ya kan? Karena ekonomi desa beda dengan ekonomi kota, ya kan? Nah, yang kedua tadi juga bisa main sektoral atau mau dikawinkan misalnya. Apakah pertumbuhan sektor jasa di perkotaan itu lebih efektif mengurangi kemiskinan daripada pertumbuhan sektor jasa di pedesaan? Paham ya Pak? Itu cara yang simpel ya menjadi setiap. Terima kasih Pak Arifin. Halo. Nah, ada yang langsung bertanya soal setiap? Sudah dapat gambaran kira-kira seperti apa setiap itu untuk nyarinya ya? Gimana? Mau tanya Pak. Silakan Pak Dan. Iya, mungkin yang pertama menyambung statementnya Mas Arifin tadi terkait skripsi dan tesis tadi ya. Mungkin ada yang perbedaan penelitian seperti itu. Jadi kalau pertanyaan saya sebenarnya apa saja Pak mungkin hal-hal yang mendasar yang mungkin terlebih khususnya di UNER itu untuk membedakan antara skripsi, tesis dan disertasi terkait batasannya. Kemudian unsur novelty itu di tesis itu sebenarnya sejauh mana gitu Pak kita harus mempunyai unsur novelty itu di research gap-nya mungkin ya Pak ya. Kemudian ya lagi terus ya. Sama ini Pak terkait karya tersebut apakah dapat menjadi referensi tambahan untuk di penelitian kita berupa tesis maupun disertasi begitu. Terima kasih. Ya. Oke, Mas Adnan, ini saya bahas di awal ya. Skripsi, tesis, disertasi boleh dijadikan referensi, tapi bukan referensi utama. Ya, jadi anak harus cari ini. Oke, skripsi ini bagus, paper ini, tesis ini bagus.
cari data pustakanya. Ini sebenarnya turunan dari penelitian yang mana sih? Cari judul yang paling dekat sama judul skripsi paper tadi. Berarti itu yang jadi referensi utamanya. Itu yang menjadikan referensi. Itu hanya sebagai pengantar aja menuju paper yang utamanya. Kecuali kalau tesis tadi sudah dipublish ya. Paper tadi meskipun skripsi, tapi dia sudah publish di jurnal yang bagus, ya Q1, Q2, itu jadi pakai. Ya, kalau enggak, cuma dokumen skripsi doang, kita nggak tahu kualitasnya. Jadi nggak bisa dipakai sebagai acuan utama. Nah, untuk skripsi, tesis, disertasi, itu saya nggak lihat ada acuan yang baku ya dari segi novelty-nya ya. Harus dilihat dari buku panduannya masing-masing. Tapi yang jelas kalau S2 dan S3 ada kewajiban publikasi. Ya, jadi ya gimana cara mengukurnya, apakah tesis saya ini sudah levelnya sesuai dengan standar ya, apakah ini kira-kira bisa dipublikasikan nggak gitu. Karena di S1 nggak ada kewajiban publikasi, artinya di S2 dan S3. Mungkin saya sederhananya seperti itu ya. Untuk teknisnya harus dilihat dalam buku panduan seperti apa. Ya, jadi misalnya nggak ada definisi yang sangat tegas, kecuali tadi masalah publishable-nya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, mau nanya. Kalau dalam literatur review itu ada kita menjelaskan tentang penelitian yang awal mulanya melakukan penelitian tersebut gitu. Misalnya konvergensi, kan ada baru saya. Nah, itu sebenarnya seberapa banyak sih kita menjelaskan penelitian awalnya itu, apa cukup hanya mengatakan bahwa peneliti ini pernah melakukan ini dan hasilnya seperti ini, atau perlu lebih berkembang ya dalam narasinya. Kemudian kalau dari segi tahun gitu Pak, karena katanya kita harus mencari referensi yang terbaru, jangan yang sudah lama gitu. Sebenarnya jarak referensi yang bagus itu berapa tahun dari kajian kita sebenarnya gitu Pak? Ada nggak gitu menyatakan seperti itu? Mungkin itu aja Pak. Oke, Mbak, terima kasih Bu Nifah tadi ya. Oke Bu, ini saya gambarnya jelek ya, saya bukan orang yang tergambar ya. Tapi saya bisa bilang bahwa literatur ilmiah itu ibarat pohon ya Bu ya. Ada pohon itu ada batang utamanya ya. Misalnya kita batang utamanya apa? Misalnya ilmu ekonomi gitu kan. Ilmu ekonomi, atau lebih simpel lagi kita ngomong soal mikroekonomi gitu. Mikroekonomi ada yang membahas soal perusahaan, ada yang membahas soal konsumen gitu Bu ya. Ada yang soal interaksi konsumen dan produsen dan lain-lain ya. Nah, tadi Ibu tanya, kita sejauh apa kita membaca menerangkan paper tadi, itu tergantung sejauh apa dan sedekat apa paper tadi dengan penelitian kita. Kalau dia agak jauh Bu, jadi dia masuk dalam klaster penelitian yang sama, itu nggak perlu banyak dibahas gitu kan. Tapi kalau ini adalah suatu paper yang mau dikembangkan, ya, jadi buat misalnya paper ini adalah paper yang soal pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, jadi ini mau dijelaskan dalam konteks misalnya kualitas tenaga kerja. Itu berarti Ibu harus agak extra effort menjelaskan paper yang dekat ya. Jadi semakin dekat paper itu dengan papernya Ibu, harus semakin dijelaskan dengan mendetail. Bahwa ini adalah itu loh. Nah, aku mau bikin fondasi di atas ini gitu loh. Ya kan? Maka ini harus dijelaskan secara mendetail. Tapi kalau misalnya itu kayak gini ya, yang ini nggak jelas-jelas. Ini kan penjelasan di sini kan. Semakin dia sifatnya menuju ke dasar, semakin sedikit dijelaskan. Nah, kayak paper pertama, misalnya kita ini adalah suatu adab dalam penelitian, itu kita mention peneliti pertama yang meneliti topik ini. Misalnya dalam penelitian soal pertumbuhan ekonomi ada namanya Bero dan Salai Martin. Itu dia nulis paper yang pertama soal pertumbuhan ekonomi. Itu orang mention si ini adalah setelah 30 tahun setelah si ini menulis paper ini, banyak sekali paper berkembang gitu. Cuma mentioning doang. Ya, karena itu kan sudah model primitif kan ya, pertama kali. Yang kita jelaskan secara mendetail ialah yang paling dekat dengan penelitian kita. Jadi gitu Bu ya, kaidahnya. Karena kita mau mengembangkan ini, si X ini menemukan ini gitu. Tapi kita bilang bahwa, nah, tapi ini sensitif sama perubahan metodologi atau perubahan variabel. Nah, saya mau mencoba apakah hasilnya ini tetap valid kalau saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Itu harus dijelaskan agak dalam. Paper yang paling dekat dengan penelitian kita. Ini namanya paper acuan utama. Jadi yang kedua ada Bu, soal apa tadi? Saya lupa. Rentang waktu untuk rentang waktu. Oke, jadi gini ya, orang itu
kebanyakan menulis paper itu waktu mereka melakukan S3 ya. S3 itu kalau di Amerika itu bisa sampai 8 tahun sampai 10 tahun ya. Jadi menurut saya sih ya 10 tahun itu adalah waktu yang baik ya. Atau kalau rata-rata di dunia itu 4 tahun ya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun itu kadang-kadang butuh waktu setahun untuk publish ya. Jadi menurut saya 5 tahun ke belakang itu sudah paper yang recent gitu kan. 5 sampai 10 tahun gitu. Ya, jadi yang maksudnya yang recent itu yang tadi Bu, yang jurnal yang paling dekat dengan penelitian Ibu gitu ya. Tapi kalau yang referensi fondasinya ya itu enggak harus yang malah yang kalau jurnal itu punya dasar 20 tahun yang lalu malah bagus gitu. Karena dia punya fundament yang udah lama gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau yang untuk yang tadi paper yang jadi bantalan utama paper tadi harus yang riset memang 5 tahun lah, 5 tahun 10 tahun saya nggak masalah gitu. Jadi yang masalah gini loh Bu, apakah ada follow up nggak? Misalnya ada satu paper ya, ini paper terakhir ditulis tahun 2010 namanya, 10 tahun yang lalu, tapi nggak ada yang memfollow up ini, itu nggak masalah. Yang dikhawatirkan ialah ada loh yang lebih update, kok nggak diaju yang ini, kenapa ngaji yang ini, itu loh masalahnya. Kalau Ibu bisa memastikan bahwa paper ini paper terakhir, paper ini terakhir, malah itu malah jadi bagus bahwa ini adalah penelitian pertama yang meneliti hal ini setelah 10 tahun yang lalu, gitu kan. Jadi ini 10 tahun nggak ada yang mempertanyakan, nggak ada penelitian lanjutan, gitu loh. Seperti itu. Jadi rentang waktu itu bisa dijustifikasi asalkan tadi Ibu bisa menunjukkan bahwa nggak ada yang meneliti sejak tahun itu terakhir diteliti. Mungkin gitu ya, Bu Munifah. Ini bukan masalah tahunnya, tapi masalah siapa yang meneliti terakhir soal topik ini. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau tanyakan? Nah, ini saya harus pergi karena saya ada acara, jadi saya akhiri di sini. PR-nya minggu depan, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah punya judul ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu mencari jurnal acuan utama, paper acuan utama. Satu saja, satu paper acuan utama yang paling dekat dengan apa yang Bapak Ibu mau lakukan. Syaratnya jurnalnya harus terindeks Scopus Q1 atau Sinta S1. Ya, saya nggak terima yang lainnya. Saya ingin Bapak Ibu menemukan paper tadi, membaca mendalam dan mempresentasikan paper tadi kayak gini tadi, ya, disertai penjelasan nanti apa yang mau Ibu lakukan untuk sebagai bentuk inovasi atau pengembangan dari paper tersebut. Ya, satu paper dan dari Q1, S1 atau Q1 gitu. Nah, apa namanya? Mungkin sebagai itu boleh di jurnal yang tadi yang spesifik disiplin ya kayak jurnal soal inequality, tapi tidak harus ya. Ada dan juga kalau soal isu perempuan namanya feminist economics. Itu ada jurnal khusus soal isu-isu gender dalam ekonomi, tapi nggak harus ya, nggak harus seperti itu. Cuma menurut saya akan lebih mudah untuk menjadi jurnal yang spesifik. Gitu. Oke, ada pertanyaan Ibu soal ini? Soal tugas minggu depan? Due date-nya itu Bapak harus disubmit di e-learning atau gimana Pak? Biasanya gimana? Ada tugas mingguan nggak kalau sama dosen lain? Gimana Nggak Pak? ada. Kalau dosen lain ada tugas mingguan nggak biasanya? Ada sih beberapa Pak. Ada dari. Ada yang enggak, Pak. Oh iya, nanti H-1 aja nggak apa-apa. Dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi saya mau Anda dalam bentuk PowerPoint presentasikan. Nanti saya buatkan link untuk submission-nya H-1 lah. Besok mungkin hari Jumat atau hari Kamis gitu ya. Jadi presentasi 1 orang 3 menit ya. Presentasi soal paper ini ya. Siapa yang nulis, apa yang ditemukan, metodologinya apa yang menarik dari paper ini. Nanti jelaskan bagaimana mau diimplementasikan di Indonesia atau saya akan mengembangkan ini seperti ini gitu kan. Kenapa kok apa reasoningnya untuk menggunakan paper ini? Di Indonesia seperti apa? Jadi tunjukkan itu research gap-nya gitu, apa pengembangan Anda dari paper ini. Gitu ya. Jadi saya pengen punya Sinta ya Pak ya. Sinta 1 ya. Sinta 1 saya nggak terima Sinta yang lain. Sinta 1 atau Q1. Jurnal Q1 atau Q2 lah. 1 Q2 atau Sintanya nggak boleh Sinta 2, Sinta 1. Kalau Q-nya boleh Q1, Q2 lah boleh. Nggak mesti mau terima yang Q2. Itu kalau bisa Q1. Oke. Ya. Jurnalnya gitu Pak ya? Semacam review jurnal. Ya betul. Semacam review jurnal. Tapi singkat Pak ya. Singkat, saya nggak mau terlalu detail ya kan. Karena ini kan penelitiannya orang lain ya. Jadi 3 menit membahas temuannya apa gitu kan.
terus apa metodologi yang dipakai, dan dipakai apa, temuannya apa, gitu kan, teorinya apa yang dipakai, dimention aja nggak menjelaskan. Penelitian kita nggak Pak? Harus dikaitkan atau harus Ya itu dikaitkan? yang terakhir. Jadi 50%, 3 menit, 1,5 menit itu jelasin penelitian itu, 1,5 menit menjelaskan bagaimana itu akan digunakan untuk mengembangkan penelitian Bapak. Gitu. Apa yang gimana ini akan digunakan. Jadi 3 menit, 1,5 menit menjelaskan penelitian yang Bapak pilih, ya, Bapak yang pilih, 1,5 menit lagi jelasin ini mau dikembangkan di mananya, gitu. Dalam konteks Bapak ini mau apanya yang mau dikembangkan. Ya Pak. Berupa apa Pak? Berupa Word PowerPoint, PDF ya. atau PowerPoint. PowerPoint ya? Ya. Oke, tolong saya bikin WA group ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan lagi bisa di follow up di WA group. Ada yang punya nomor saya kan? Iya. Belum? Belum Pak. Ya, ini aja di WA 825-752-997. Ini saya stop recording, saya upload di YouTube untuk bisa diulang kalau ada yang butuh diulang ya. Nah, tapi baru mungkin besok saya upload gitu. Saya kasih linknya di WA group. Makanya tolong saya di WA group biasa. Oke, sekian, saya harus pergi karena ada acara lain. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di WA group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.